Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kau Tuhan sanggup menolongku. Kau Tuhan berkuasa memegang hidupku. Ku tak takut, ku tak bimbang, sebab ada Engkau Yesus. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan,
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita dan diberkati Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9 saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, saya beri judul renungan pagi hari ini, jangan jemu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang bisa merasakan jemu. Ya, sekali waktu orang merasa bosan ya saudara. Kehidupan ini penuh dengan tantangan dan kesulitan yang dapat membuat kita menjadi merasa lelah ya dan jemu. Menghadapi masalah secara berulang-ulang kita bisa merasa jenuh ya saudara ya. Jemu. Juga melakukan sesuatu secara berulang-ulang ada kalanya juga merasa jemu. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak menyerah. Dan kita harus terus berjuang dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, ketika rasa jemu itu datang, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang sabar, Tuhan yang terus menuntun, menyertai langkah kita. Sehingga rasa jemu itu bisa kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Apa sih arti jemu? Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online saya lihat, kata jemu artinya bosan. Ya, karena sudah terlalu sering melakukannya. Sedangkan lawan kata jemu itu sabar ya saudara. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu terus menerus berulang-ulang, ada kalanya menjadi bosan ya saudara ya atau jemu. Nah, dalam hal ini janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Dalam hal ini apa yang bisa membuat orang menjadi jemu? Ya, melakukan yang baik kok bisa jadi bosan itu? Karena apa? Ada apa ya saudara ya? Yang pertama kita lihat seseorang bisa menjadi jemu atau bosan karena kelelahan ya saudara ya. Kelelahan fisik atau psikis ya saudara ya. Sudah berbuat baik begitu banyak namun sering disalah mengerti ya saudara. Kalau saudara mungkin pernah merasakan hal seperti itu. Saudara sudah berbuat baik, saudara merasa sudah menolong orang, sudah lakukan yang terbaik, tetapi kok masih disalah pahami saudara ya. Disalah mengerti ya saudara dan itu sangat tidak menyenangkan. Itu membuat kita rasanya jenuh. Tahu gitu sudah gak usah dilakukan lagi. Mungkin ada pikiran seperti itu ya saudara ya. Rasa capek melakukan hal yang baik. Karena disalah pahami ya. Apakah itu benar? Tentu saja tidak saudara ya. Firman Tuhan katakan tadi janganlah jemu-jemu berbuat baik. Namun tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa memungkiri. Ada kalanya rasa lelah itu, jenuh itu menghampiri pikiran kita, hati kita. Lalu yang berikutnya yang membuat orang bisa menjadi jemu berbuat baik yaitu rasa kegagalan. Ya, rasa kekecewaan, merasa gagal telah melakukan sesuatu yang baik, ya.
merasa tidak bisa memuaskan orang lain. Maksudnya sudah melakukan yang terbaik supaya orang yang menerima kebaikan itu merasa puas. Loh, ternyata tidak bisa memuaskan orang tersebut. Nah, saudara, kita tahu bahwa kalau kita mau memuaskan hati orang, pikiran orang, kita tidak akan bisa sampai ke sana, saudara ya. Karena masing-masing orang punya konsepnya sendiri, pemikirannya sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, tujuannya bukan untuk memuaskan pihak-pihak tertentu ya saudara. Ketika kita berbuat baik, kita sedang melakukan firman Tuhan. Supaya kalau respon yang kita terima tidak seperti yang kita bayangkan, kita tidak menjadi kecewa atau merasa gagal ya saudara ya. Jadi ketika saudara melakukan yang baik, supaya kita tidak menjadi rasa gagal, sebaiknya jangan harapkan sesuatu yang terlalu tinggi dari penilaian orang ya saudara ya. Karena apa? Kita melakukannya karena Tuhan suruh kita berbuat baik. Kalau kita menolong orang karena memang kita ingin menolongnya ya saudara ya. Jadi rasa gagal tidak perlu lagi untuk kita pikirkan ya saudara ya. Lakukan saja, berbuat baik, maka Tuhan yang akan memberkati. Jadi rasa kekecewaan ini bisa membuat orang jemu ya, bosan ya, tidak mau lakukan lagi. Sebaiknya kita hindari pikiran seperti itu ya, sebab Tuhanlah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Yang berikutnya yang membuat orang merasa jemu berbuat baik, yaitu tidak ada harapan di dalamnya ya. Tidak melihat ada sesuatu yang baik ketika melakukan perbuatan ini. Balasannya maksudnya saudara ya. Ketika melakukan perbuatan baik ini sepertinya tidak ada harapan untuk dibalas gitu ya saudara. Saya sudah lakukan yang baik tapi kenapa tidak dapat balasan yang baik dari pihak lain, misalnya seperti itu ya saudara ya. Nah, tidak ada orang yang memotivasi untuk terus berbuat baik. Nah, ini membuat menjadi lelah ya, bosan, jemu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 5 firman Tuhan berkata, Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi saudara, di dalam setiap persoalan, permasalahan, perbuatan yang kita lakukan, sepertinya tidak ada harapan bahwa kita akan mendapatkan balasan yang baik. Itu bisa terjadi, saudara. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Ya, jadi ketika kita lakukan firman Allah, perbuatan baik itu kan melakukan firman Allah, saudara ya. Nah, kita berharapnya kepada Tuhan, ya. Kita berharapnya itu bahwa Tuhan yang memberkati kita, bahwa Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan firman Tuhan bilang, pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, bisa dalam kehidupan kita sekali waktu mungkin merasa lelah, bosan, jenuh untuk melakukan tindakan-tindakan baik. Tapi kita ingat firman Tuhan ini bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Teruslah lakukan yang baik. Teruslah menjadi orang yang suka menolong. Teruslah menjadi orang yang mendoakan orang lain, ya, dan melakukan tindakan-tindakan baik lainnya kepada orang lain. Sebab memang Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut dan jangan menjadi bosan ya saudara ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi kejenuhan atau kebosanan tersebut? Ya, untuk mengatasi hal-hal ini saudara, yang pertama karena kita adalah anak-anak Tuhan ya saudara ya, tindakan kita yang pertama adalah berdoa, minta kekuatan dari Tuhan ya.
Ketika kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Ketika saudara merasa, wah sudah bosan lakukan yang baik kepada seseorang, ibu A atau ibu B, saudara ya, maka minta kekuatan baru dari Tuhan bagaimana kita itu tetap bisa berbuat baik, berkata baik, melakukan tindakan baik terhadap orang-orang tersebut ya saudara ya. Minta kekuatan dari Tuhan dan dari Roh Kudus. Berikutnya, supaya kita bisa tetap termotivasi untuk berbuat baik, kita bisa mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Atau juga bisa kita ingat pengalaman masa lalu di mana Tuhan sudah menolong kita, di mana Tuhan sudah berbuat baik pada kita, maka kita juga bisa berbuat baik pada orang lain. Tentu saja saudara, semua orang percaya pernah mengalami ya kebaikan dari Tuhan, mujizat, hal yang luar biasa ya kita alami dari Tuhan Yesus. Nah saudara, itu kita ingat. Tuhan sudah baik pada saya. Tuhan sudah berkorban buat saya. Tuhan sudah sembuhkan saya beberapa waktu yang lalu misalnya saudara ya. Atau ketika saya tidak memiliki apa-apa, Tuhan memberkati saya dengan cara yang dahsyat. Nah, kita ingat itu saudara ya. Hal-hal yang Tuhan kerjakan di masa lalu dalam hidup kita, kita ingat itu untuk sekarang. Dan kita percaya Tuhan juga lakukan hal yang terbaik bagi diri kita dan juga bagi orang lain ya saudara ya. Saya mendapatkan salah satu tokoh Alkitab menjadi contoh. Ketika dia mengingat bagaimana baiknya Tuhan di masa lalu, maka dia bisa bertindak lebih hebat lagi ya saudara ya. Yaitu seorang yang bernama Daud. Saudara, Daud ini bukan seorang yang luar biasa di mata keluarganya ya. Daud ini biasa-biasa saja menurut keluarganya ya saudara ya. Tetapi di mata Tuhan Daud ini seorang yang bisa diandalkan ya saudara. Satu kali orang tuanya menyuruh Daud untuk menjenguk kakaknya di medan pertempuran, di medan perang ya. Kakak-kakaknya Daud adalah orang-orang yang gagah perkasa, prajurit-prajurit yang hebat ya saudara ya. Nah, ketika Daud pergi ke sana, lalu Daud melihat ada kehebohan di tempat perang tersebut ya. Ternyata musuh mereka orang Filistin sedang mengolok-olok umat Israel ya. Ketika Daud lihat itu, Daud gak terima saudara ya. Lalu muncul seorang pahlawan yang gagah perkasa bernama Goliat. Dia menghina Allahnya orang Israel. Wah, Daud tambah gak terima saudara. Ketika Goliat muncul, semua tentara-tentara itu sembunyi saudara ya. Sembunyi ya, takut karena sangat besar. Tetapi Daud tidak takut. Daud malah maju. Siapa itu yang berani menghina barisan tentara Allah? Daud sangat berani saudara. Padahal masa itu Daud kan masih remaja ya. Di dalam Alkitab dicatat pipinya kemerah-merahan, matanya elok. Artinya dia bukan seorang petarung ya saudara. Dia seorang yang ya cakep gitu, tapi bukan untuk berperang ya saudara ya. Nah, masa itu Daud satu-satunya orang yang berani berkata, aku mau maju melawan orang itu. Dari sekian tentara yang hebat-hebat yang sudah terlatih, Daud yang belum pernah latihan perang, dia bilang saya mau maju melawan orang itu. Ya, apa yang menjadi dasar Daud untuk berani berkata demikian? Semua orang di sekitarnya tidak ada yang percaya saudara ya. Bahkan Saul sendiri gak percaya, kakak-kakaknya gak percaya. Ngapain kamu kesini? Sana pulang gitu kata kakaknya saudara. Dan Saul bilang, kamu masih sangat muda. Tidak bisa kamu lawan dia. Dia itu dari muda sudah belajar perang. Kamu masih muda. Tapi Daud berkata, aku mau maju. Lalu Saul mencoba mengenakan pakaian perang kepada Daud. Daud bilang, saya tidak bisa berjalan dengan pakaian ini, terlalu berat. Saya tidak mau memakai pakaian perang. Karena memang tubuhnya masih muda saudara ya. Saudara, apa yang mendasari Daud bisa dengan berani berkata bahwa dia mau maju melawan raksasa Goliat? Ya, itu raksasa saudara. Raksasa yang sudah dilatih dari muda untuk berperang.
Daud belum pernah latihan perang. Ya saudara ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 37 saya baca. Ini pernyataan Daud kepada Saul. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah saudara, yang menjadi dasar Daud berani untuk maju karena dia ingat pengalaman masa lalu. Ya, di masa lalu apa yang terjadi? Daud yang tubuhnya masih muda, dia bisa lawan singa, dia bisa lawan beruang, saudara ya. Jadi Daud percaya bahwa itu bukan karena kekuatannya, tetapi Tuhan yang menyertai dia. Sehingga dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang yang tidak bersunat itu. Nah, jadi yang menjadi dasar Daud untuk berani adalah pengalamannya masa lalu di mana Tuhan menyertai dia dengan luar biasa, ya. Sehingga Daud berani maju dan terbukti Daud mengalami kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud, saudara. Dan setelah itu kita akan melihat kehidupan Daud seterusnya, dia akan terus berbuat baik. Namun kita menemukan bahwa dia tidak selalu menerima yang baik. Saul yang sudah mendapatkan kehormatan dari kemenangan yang dilakukan oleh Daud, bukannya Saul menjadi baik sama dia. Saul berulang kali ingin membunuh Daud. Tetapi apakah Daud menjadi seorang yang ingin membalas dengan kejam? Tidak, saudara. Daud tetap berbuat baik. Daud tetap berbuat baik. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara mulai ada rasa jenuh bertindak melakukan yang baik, ingatlah bahwa Tuhan selalu baik bagi kita. Ingatlah bahwa tangan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu siap menolong kita. Dan ada banyak hal yang baik yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak boleh jenuh berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Ketika saudara menjadi orang yang terus dengan tekun setiap hari berbuat baik, apa sih hasil yang saudara dapatkan? Kalau di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 tadi dikatakan bahwa apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi saudara, ketika kita terus-menerus melakukan hal-hal yang baik, ada saatnya kita akan menuai yang baik. Kalau menuai itu kan berarti panen ya saudara ya. Berarti kita akan mendapatkan yang baik lebih banyak lagi saudara. Pada waktu apa? Pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Ya waktunya Tuhan saudara ya. Jadi di waktu yang tepat kita akan menuai yang baik. Tapi ada sambungannya saudara. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi harus terus semangat, harus terus kuat, tidak boleh bosan dalam melakukan tindakan-tindakan yang baik. Sebab apa? Akan ada waktunya untuk kita mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus ya. Amsal 11 ayat 17, saya bacakan buat saudara. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi saudara, kalau ternyata kita itu melakukan yang baik kepada orang, berbuat baik kepada sekitar kita, kita sedang melakukan hal-hal yang baik untuk diri sendiri juga. Menurut Amsal 11 ayat 7. Sebab itu saudara-saudara pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik dari apa yang sudah dilakukan. Marilah kita membangun karakter kita dengan iman yang kuat ya, memiliki karakter yang baik dengan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus dan selalu menjadi berkat bagi orang lain.
Ya, menjadi berkat itu nggak harus bagi-bagi sesuatu saudara ya. Kalau ada ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, mendoakan orang lain juga menjadi berkat. Berkata baik juga itu menjadi berkat. Membangun semangat orang lain itu juga menjadi berkat. Ya saudara ya, kita itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan baik. Bukan dari diri kita sendiri saja, tetapi oleh pimpinan Roh Kudus ya saudara ya. Galatia 6 ayat 10 saya bacakan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, kapan kita berbuat baik saudara? Selama masih ada kesempatan. Ya, artinya selama kita masih hidup, teruslah berbuat baik. Jangan menjadi lemah. Jangan bosan ya saudara ya. Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik ya. Jadi kita minta supaya Tuhan terus menuntun kita sehingga tidak ada rasa jemu ya. Setiap hari kita mengikut Tuhan, setiap hari juga kita berbuat baik. Dan percayalah bahwa Tuhan memberikan hasil. Ya, kita kan maunya dapat hasil juga saudara ya. Nah, Tuhan akan berikan hasil tepat pada waktunya. Sebab itu marilah kita sama-sama semuanya berjuang dengan penuh semangat, percaya kepada Tuhan. Terus jadi umat Tuhan yang berbuat baik, membawa dampak yang positif bagi sekeliling kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Biarlah kami juga bisa memancarkan kebaikan Kristus bagi sekeliling kami. Mampukan kami Roh Kudus supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Berkati semua umat-Mu yang sama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini. Biar kami semua dikuatkan dan kami terus percaya ketika kami berbuat baik, kami juga akan mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami akan lakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.